observer, Bu Sartini berperan sebagai coach dan Bu Irma sebagai coachee. Baik, sebelum kita melakukan coaching, saya ingin bertanya dulu nih kepada Ibu Sartini di sini. Yang pertama, saya ingin bertanyakan kepada Ibu Sartini, tujuan Ibu melakukan coaching ini apa, Bu? Tujuan saya untuk melakukan coaching ini, Pak, supaya coach yang akan saya coaching itu memiliki. Izin Bu, suara Bu Sartini putus-putus, Bu. Ya, Pak. Sudah, Pak? Oke, Pak. Tujuan sudah kedengaran. Oke, Pak. Tujuan saya untuk melakukan coaching ini yaitu supaya coach saya memiliki kemampuan untuk mengatasi permasalahan di dalam dirinya di dalam menghadapi satu masalah. Oke. Kemudian selama melakukan coaching ini, Bu, kira-kira kompetensi apa yang Bu harapkan yang ada pada coaching nantinya? Kompetensi pedagogik, Pak. Oke. Kemudian dalam coaching ini Ibu menggunakan metode apa, Bu? Yang saya gunakan, Pak, indikator yang akan dikembangkan yaitu alur tirta, Pak. Alur tirta. Oke, Bu. Jadi Ibu sudah siap melaksanakan coaching, Bu, ya? Iya, Pak. Iya. Bagaimana dengan Bu Irma? Apakah sudah siap? Siap, Pak. Oke, pada sesi kali ini kita akan mulai coaching kita pada Zoom kita kali ini. Dipersilakan kepada Ibu Sartini dan Ibu Irma Daulat. Silakan. Selamat siang, Bu Irma. Selamat siang, Ibu Sartini. Bagaimana kabar hari ini, Bu Irma? Alhamdulillah baik. Oke. Bu, bagaimana kabarnya, Bu? Baik, Bu. Sama seperti Bu, baik juga. Bagaimana menghadapi kelas tahun ini, Bu? Menghadapi kelas tahun ini hampir sama, Bu, seperti tahun-tahun yang lalu. Nah, Karena masih stay di tempat yang sama. oh gitu ya, Bu. Asik juga ya, Bu, kalau stay di tempat yang sama. Apakah ada kendala yang Ibu hadapi di kelas yang sama saat ini, Bu? Sampai saat ini belum ada, Bu, karena kan kita baru masuk beberapa hari ya, masih aman terkendali. Masih aman terkendali, iya. Jadi gini, Bu, ada ini sedikit saya ingin berbincang-bincang nih sama Ibu Sartini. Iya, Bu. Coba silahkan, Bu. Apa yang ingin Ibu bincangkan dengan saya? Ya, jadi begini, Bu, ada sedikit problem atau masalah gitu di tempat saya bekerja, di kelas saya itu. Saya ada siswa yang setiap hari tuh hampir setiap hari datang terlambat, kemudian sampai di kelas malas menulis, kemudian sampai tertidur, kadang juga kayak malas-malasan gitulah, Bu, di atas meja nggak mau nulis. Jadi kalau saya lihat nggak ada semangatnya lah, Bu, untuk belajar ke sekolah gitu, Bu. Iya ya. Apakah dia sudah lama seperti itu, Bu? Belum begitu lama, Bu. Cuma beberapa waktu belakangan saya lihat seperti itu gitu di kelas. Setelah Ibu menemukan hal seperti itu terhadap anak itu, metode apa yang sudah Ibu lakukan terhadap anak kita itu? Jadi karena saya itu kan ngajar di kelas 1 ya, Bu, masih pemula anak-anak. Kebetulan saya sudah bertanya sama anak tersebut. Awalnya saya lakukan itu, saya tanya, kenapa abang setiap hari datangnya terlambat? Saya bilang, dia nggak mau jawab, diam aja. Kemudian abang kenapa nggak mau menulis, nggak suka sama ibu? Saya bilang, enggak, diam aja, Bu, tetap tak mau menjawab. Dan memang kebetulan anaknya memang pendiam gitu, jadi ditanya juga dia diam.
Kemudian bukunya itu nanti saya bilang, kenapa nggak nulis abang, dicoret-coret sama dia, dicoret asal gitu lah Bu. Juga nggak mau ngomong gitu. Jadi saya sempat bingung juga ini gimana cara komunikasinya, karena anak kelas 1 ini kan kadang sulit mengungkapkan perasaannya gitu Bu. Iya, iya. Itu. Kemudian salah satu cara saya itu adalah kebetulan ada kakaknya di kelas tinggi, kan? Saya ngobrol dengan wali kelas kakak anak tersebut. Baik, nah dengan wali kelasnya, siswa saya, si adik si apa ini seperti ini Bu. Kira-kira bisa nggak Ibu bantu tanyakan, saya nggak langsung tanya sama kakaknya, tanyakan dengan kakaknya kira-kira apa sih penyebab setiap hari terlambat gitu ke sekolah. Kemudian dia bilang nggak mau menulis. Kalau kakaknya terlambat tapi dia di kelas aktif gitu. Jadi saya minta tolong dengan rekan sejawat saya untuk mencari tahu gitu. Jadi setelah ibu bertanya seperti itu, setelah ibu tanya kepada wali kelas kakaknya ya, apa jawaban dari wali kelas teman ibu? Iya, jadi saya sempat terkejut juga nih Bu dengar ceritanya. Awalnya kata wali kelasnya, kakaknya juga sebenarnya agak mau cerita, cuma karena udah dibujuk, dicari tahu sama wali kelasnya, ternyata mereka sedang punya permasalahan di rumah. Orang tuanya setiap hari di rumah sering bertengkar. Mama dan bapaknya, ayah ibunya lah sering bertengkar di depan anaknya. Kalau si kakaknya tadi mungkin karena dia sudah besar, sudah kelas 6, dia tidak terlalu ini, tetapi adiknya tadi mungkin mentalnya nggak siap gitu Bu. Jadi dia ke sekolah itu membawa masalah dari rumah, karena orang tuanya sampai hingga saat ini sepertinya akan menemukan titik untuk bercerai gitu, tapi memang belum arahnya ke sana lah. Mungkin mental anak tadi tidak siap. Jadi saya dapati masalahnya itu ya dari rumah. Anak itu tadi memang hatinya itu pergi ke sekolah nggak apa, karena setiap hari lihat orang tuanya bertengkar gitu. Iya, iya. Jadi komunikasi apa yang sudah ibu lakukan terhadap anak kita Bu? Iya. Karena anak saya tadi susah diajak ngobrol, saya panggil orang tuanya Bu. Iya. Saya panggil orang tuanya ke sekolah, saya ngobrol baik-baik, tapi dengan ibunya, karena mereka berdua tidak mau datang, hanya ibunya saya ngobrol, saya ungkapkan, mungkin kita sama-sama perempuan ya Bu, kita tahu anak kita bagaimana kondisinya, ya saya omongkan, saya minta tolong Bu, bagaimana solusi di rumah agar kalau bapak ibu bertengkar jangan di depan anak. Saya kasihan, dia baru masuk kelas 1, dia udah gak mau belajar, gak mau apa-apa gitu. Saya bilang sama orang tuanya, ya orang tuanya di depan saya ya menangis, namanya juga lagi ada masalah ya Bu. Iya. Dia juga berjanji sebisa mungkin gitu untuk menuntaskan masalah mereka, dan itulah saya minta jangan bertengkar di depan anaknya, karena itu membawa dampak yang buruk untuk anak sekolah. Itu yang saya lakukan, memanggil orang tuanya Bu. Jadi setelah ibu dapati seperti itu, apalah yang harus ibu lakukan terhadap anak kita? Ya. Jadi yang saya lakukan setiap hari Bu, saya menanyakan kondisinya, saya terus duduknya pun di samping saya setiap hari. Ajaknya saya ngomong dia lah, terus dipantau. Saya pantau setiap hari karena memang dia butuh perhatian khusus gitu. Jadi setiap hari saya tanya udah sarapan apa belum, karena mungkin di rumah nggak perhatiin gitu kan. Segalanya saya tanya lah, walaupun dia terkadang masih malas-malesan, tapi tetap saya pujuk. Itulah yang saya lakukan untuk anak tersebut, sembari orang tuanya juga di rumah berupaya gitu Bu. Setelah ibu lakukan seperti itu, perkembangan apa yang sudah ibu lihat dari anak kita? Perkembangannya dia sudah mulai mau Bu, sudah mulai mau, walaupun menulisnya hanya 1 baris, itu udah saya kasih reward yang baik sekali, karena awalnya dia nggak mau apa-apa Bu, buku itu penuh coretan semua.
walaupun dia cuma satu baris menulis, itu udah saya apresiasi buat dia karena kondisi latar belakang masalahnya tadi seperti itu. Jadi setelah seperti itu Bu, rencana apa lagi yang akan Ibu lanjutkan untuk kedepannya? Ya, rencana saya akan tetap terus memantau anak ini sampai mungkin ini tidak langsung ya Bu, tidak langsung berubah untuk anak tersebut. Mungkin nggak jadi murid saya ke kelas tinggi akan berdampak. Saya akan terus komunikasi dengan wali kelasnya bagaimana kondisi anak tersebut sampai nanti dia di tingkat berikut. Itu yang akan saya lakukan. Oke. Jadi boleh Bu ceritakan kembali rencana Ibu itu dari awal sampai nanti dia ke depannya Bu? Iya, jadi rencana yang akan saya lakukan untuk ke depan anak tersebut adalah saya akan tetap memantau perkembangannya, bagaimana dia di kelas akan tetap saya pantau, walaupun nanti dia sudah naik tingkat, akan komunikasi terus saya dengan orang tuanya dan wali kelasnya juga seperti itu. Dan saya akan ceritakan terus sama wali kelas yang berikutnya untuk tetap memperhatikan anak tersebut gitu. Aduh, sangat baik sekali, baik sekali. Semoga rencana Ibu selanjutnya berjalan dengan baik. Jadi untuk itu Bu, siapa saja yang bisa Ibu ajak untuk berkolaborasi untuk itu Bu? Yang saya ajak kolaborasi ya Bu, yang pertama yang pasti saya dengan rekan sejawat ya, kalau tidak ada masukan juga kan saya tidak mungkin. Dengan ibu kepala sekolah juga saya juga bercerita bagaimana kedepannya anak ini nanti. Saya juga minta dukungannya, kemudian dari orang tuanya juga terus saya minta dukungan supaya anak tersebut tidak terus menerus seperti itu gitu Bu. Oke Bu, terima kasih untuk apa yang sudah Ibu beritahukan. Semoga rencana Ibu ke depannya semakin baik dan anak yang sedang dipantau, yang sedang diayomi ya Bu, yang sedang diayomi bisa lebih baik lagi ke depannya dan bisa mendapat kasih sayang dari Ibu. Jadi sekarang Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan coaching ini Bu? Perasaan saya ya Bu, saya yang pertama lega, terus senang bisa berbagi cerita dengan Ibu. Saya merasa lega. Mudah-mudahan Bu, kedepannya apa yang saya inginkan, apa yang saya harapkan bisa tercapai. Amin. Saya juga mengucapkan terima kasih sama Ibu udah mau mendengarkan keluh kesah saya ini ya Bu ya. Terima kasih banyak Sama-sama Bu. Sama-sama, semoga apa yang Ibu harapkan semuanya terkabul. Amin. Selamat siang Bu Irma. Ini Oke, baik ya. Ini sudah selesai tadi ya proses coaching antara Sakti Lubis dan Ilmu kepada Ulai. Nah, setelah melakukan coaching ini, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan sebagai refleksi ya pada salah satu di antara ibu berdua. Saya minta Sakti Lubis ya. Iya Pak. Yang pertama Bu, kira-kira apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi? Iya Pak. Semua berjalan dengan baik. Percakapan kami itu baik dan kami sama-sama termotivasi Pak dengan masalah yang dialami Bu Irma, dan saya juga termotivasi dari apa yang dialami oleh Bu Irma. Iya. Kemudian Bu, kira-kira apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari coaching tadi? Yang perlu diperbaiki Pak, saya yang perlu diperbaiki, masih belum bisa membuat pertanyaan yang lebih berbobot ya Bu. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa membuat pertanyaan yang lebih baik. Oke Bu, bagus. Mudah-mudahan. Kemudian Bu, yang ketiga, kira-kira apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau aliran penuh sebelum dan saat melakukan coaching tadi Bu? Ya,
konsentrasi penuh yang akan saya lakukan yaitu saya harus tetap berlatih, Pak. Saya harus tetap belajar. Sebelum melakukan coaching itu sebaiknya menentukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih baik supaya pada saat melakukan coaching itu semuanya berjalan dengan lancar dan kita saling memahami gitu, Pak. Iya Bu, ini Bu, maksud saya ini Bu, waktu tadi coachnya berbicara, menyampaikan keluh kesahnya, itu kira-kira yang Ibu lakukan sebagai coach tadi apa Bu? Agar coach tadi merasa bahwasanya ada kehadiran Ibu mendengarkan penuh terhadap keluh kesah si coach tadi. Saya mendengarkan, saya tetap mendengarkan dan saya tetap bagaimana Pak? Saya ya, artinya Ibu berkonsentrasi penuh untuk mendengarkan cerita dari coach tadi. Apa yang Ibu lakukan? Apakah Ibu di sela-sela pembicaraan mengucapkan ataupun gitu, atau dengan wajah yang menatap coach tadi, atau seperti apa gitu? Saya serius Pak, saya serius dengan Bu Irma. Ya kan Bu Irma? Kami sama-sama serius Pak. Ya benar, saya lihat Ibu sama serius. Jadi Ibu tadi mendengarkan dengan serius atas permasalahan serta keluh kesah dan sekaligus jawaban-jawaban dari coach tadi Bu ya. Iya Jadi Pak. kita ke pertanyaan selanjutnya Bu. Kira-kira apa yang Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya untuk kedepannya? Yang perlu saya perbaiki Pak, ya dengan cara banyak berlatih lah Pak, banyak belajar lagi untuk lebih meningkatkan cara coach dan coaching. Nah, sekarang saya untuk pertanyaan terakhir ini Bu, kira-kira apa yang Ibu rasakan pada saat itu tadi? Saya merasakan senang Pak, senang. Saya merasakan senang. Saya termotivasi dengan cara Bu Irma menyampaikan keluh kesahnya. Hanya memang saya yang mungkin masih belum begitu, mana ya Pak, susah sih mengungkapkannya Pak. Oke Bu. Iya, oke. Baik Bu, demikian ya tadi proses tadi coaching antara Ibu Sabti Lubis dan Ibu Irma Daulay. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dan bisa menjadi motivasi bagi kita semua dan dekat guru yang ada di sekolah kita. Terima kasih. Selamat siang kepada Ibu Sabti Lubis dan Ibu Irma Daulay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Selamat Pak. siang Pak.